Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas ESPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya, muatan pelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal, yaitu pemecahan masalah di latihan ulangan bab 1 paket 1 ya. Bab 1 ini tentang pecahan. Oke adik-adik sekalian, langsung aja ya kita ke halaman 26. Halaman 26. Jadi ini sebenarnya sudah kita bahas semua, tapi khusus untuk pemecahan masalah belum ya, ada beberapa yang belum kita bahas. Oke, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Terdapat dua pecahan senilai, yaitu A dan B. Pembilang dan penyebut dari pecahan A itu 4 kali pembilang dan penyebut pecahan B. Jika penyebut pecahan B adalah 16 dan selisih pembilang pecahan A dan penyebut pecahan B adalah 4, tentukan pecahan A dan B masing-masingnya. Jadi kita diminta untuk mencari ya pecahan A dan juga pecahan B itu berapa kira-kira ya. Langkah yang pertama tentunya kita tentukan dulu ya bahwa pecahan A dan B itu senilai. Oke, kita lihat di sini adik-adik sekalian. Oke. Jadi senilai, maka kita bisa menuliskan seperti ini ya. Pembilang A per penyebut A itu sama dengan pembilang B per penyebut B ya. Pembilang dan penyebut untuk pecahan B ya. Jadi nilainya sama ya. Jadi nilainya sama. Nah, kemudian kita lihat kata-kata berikutnya di sini tadi bahwa pembilang dan penyebut pecahan A 4 kali pembilang dan penyebut pecahan B. Nah, ini ya. Jika penyebut pecahan B adalah 16, nah kita tulis dulu sini ya. Jadi penyebut pecahan B ini adalah 16. Nah, penyebut pecahan B 16, sedangkan untuk penyebut pecahan A itu adalah 4 kali penyebut pecahan B. Jadi bisa kita tulis di sini ya. Pembilang A dibagi 4 kali penyebut pecahan B berarti 4 kali 16, karena di sini diketahui penyebut dari pecahan B adalah 16. Nah, jadi pembilang B dibagi dengan 16 atau pembilang B per 16 ini penyebutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada kata-kata bahwa jika penyebut pecahan B adalah 16 dan selisih pembilang pecahan A dan penyebut pecahan B adalah 4. Selisih antara pembilang pecahan A dan penyebut pecahan B adalah 4. Nah, di sini kita buat misalnya ini 16 ya, ini tadi 16, kalau selisihnya 4 berarti bisa kita tambah bisa kurang ya. Kita tambah dengan 4. Nah, supaya selisihnya 4 ya, 16 tambah 4 per ini 4 dikalikan 16 hasilnya adalah 64 ya. Ini kita hitung sama dengan pembilang B per 16. Nah, sekarang kita hitung ya. 6 tambah 4 itu hasilnya adalah 20. 20 per 4 sama dengan 20 dibagi 4 per 16. Nah, dari mana dapatnya 20 dibagi 4? Kita lihat di sini ya. Jadi untuk jika penyebut pecahan B adalah 16 dan selisih pembilang pecahan A dan penyebut pecahan B adalah 4, tentukan pecahan A dan B masing-masing. Jadi selisihnya tadi ya, selisih antara, oke adik-adik sekalian, jadi selisihnya tadi 4 ini sudah. Kemudian di sini ada kata-kata pembilang dan penyebut pecahan A itu 4 kali pembilang dan penyebut pecahan B 4 kalinya. Makanya kalau di sini 64, sini 16 ya. 16 dikali 4 kan 64. Nah, berarti kan sini kita bagi 4 ya, 64 dibagi 4 hasilnya 16. Maka 20 ini juga kita bagi 4 ya, karena 4 kalinya. Nah, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Nah, ini 5 itu berarti kan 4 kalinya ya, 4 kali. Jadi pecahan A ini 4 kali pecahan
B ya. Nah 4 kali dari pecahan B. Kalau ini pembilangnya 5, maka 4 kali 5 adalah 20. Nah ini ketemu pembilang pecahan A. Demikian juga untuk penyebut pecahan A, ini adalah 4 kali pecahan B. Nah penyebutnya ini 16 kali 4 hasilnya adalah 64 ya. Jadi pecahan A ketemu yaitu 20/64, dan pecahan B adalah 5/16. Ini ya saya tuliskan seperti ini. Jadi pecahan A itu nilainya adalah 20/64, pecahan B 5/16. Jadi ini masih tetap senilai ya adik-adik sekalian ya. Jadi itu kita harus mengerjakan dengan teliti dan hati-hati ya. Untuk soal pemecahan masalah ini membutuhkan pemikiran yang agak panjang ya. Ini jadi mula-mula kita buat sama dengan, kemudian tadi ya penyebutnya pecahan B adalah 16, sedangkan penyebutnya pecahan A tadi 4 kali dari penyebut pecahan B, maka 4 kali 16. Ini saya ulangi lagi ya. Kemudian ini kenapa 16 tambah 4? Karena selisih antara penyebut pecahan B sama pembilang pecahan A itu adalah 4. Nah kalau selisihnya 4 berarti kalau sini 16, nah sini kita jadikan 20. Kenapa tidak dijadikan 12? Nah kalau dijadikan 12 nanti tidak jadi seperti ini. Kalau sini 12, ini 5 lah, tidak 4 kalinya lagi ya. Makanya ini kita jadikan yang tambah 4 ya adik-adik sekalian, jadinya 20. Kita hitung jadinya 20/64. Lah ini kita bagi 4 ya, jadinya 20 bagi 4/16. Jadinya di sini adalah 5/16, 20/64. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 di sini terdapat 2 kartu pecahan seperti berikut. 3/5 dan 4/5. Di antara kedua kartu pecahan tersebut disisipkan 2 kartu pecahan lain, sehingga membentuk urutan kartu mulai dari pecahan yang terkecil. Tuliskan 2 kartu pecahan yang dimaksud. Nah, kartu pecahan yang dimaksud itu berapa adik-adik sekalian? Nah, kalau ini kan jelas tidak mungkin, habis 3 sudah 4, penyebutnya sudah sama. Kalau kita kalikan 2 ya, misalnya ini kita kalikan 2. 3 kalikan 2 hasilnya 6, 5 kali 2 10 ya. Ini 6/10 sama ini 8/10 kalau kita kalikan 2. Lah itu kalau disisipkan itu baru ada 1 ya, yaitu 7. 6 7 nah 8. Nah, coba kalau kita kalikan 3 ya. Oke, di sini sudah saya coba adik-adik sekalian untuk nomor 2 lah. Ini ya, jadi ada pecahan atau kartu pecahan 3/5 sama 4/5. Ini tadi kalau coba kita kalikan dengan 2/2, jadi tidak merubah nilai ya. 3/5 kita kalikan 2/2 ya, sama 4/5 juga kita kalikan 2/2. Ini jadinya 6/10 ya. 3 kali 2, 5 kali 2. Kemudian yang 4/5 ini jadinya adalah 8/10. 4 kali 2, 5 kali 2. Nah, itu. Kalau kita sisipkan kartu pecahannya berarti ini cuman ada 1 kartu, yaitu 7/10. Nah, bagaimana kalau kita kalikan dengan 3? Lah ini ya. 3 kali 3 9, 5 kali 3 15. 9/15. Nah, kemudian yang ini kita kalikan 3 juga. 4 dikalikan 3 12, 5 kali 3 15. Lah ini 9/15 sama 12/15. Nah, kalau ini bisa kita sisipkan ya kartu pecahannya. 2 kartu pecahan, yaitu habis 9/15, 10/15, 11/15, 12/15. Ini berarti urut dari yang terkecil. Itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi 2 kartu pecahan yang bisa kita sisipkan adalah 10/15 dan 11/15. Itu untuk soal nomor 2 ya, sehingga terbentuk urutan kartu mulai dari pecahan yang terkecil ya. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soalnya kurang ya adik-adik. Ini saya cari dari buku lain, ternyata ada kalimat yang tertinggal. Pak Guru memberikan beberapa potongan kertas pecahan, yaitu potongan kertas 1/2 sebanyak 1 buah, potongan kertas 1/4 sebanyak 4 buah, potongan kertas 1/8 sebanyak 8 buah, dan potongan kertas 1/16 sebanyak 16 buah ya. Buatlah 4 cara berbeda untuk mendapatkan angka 1 dari gabungan keempat jenis pecahan tersebut ya. Angka 1 itu misalnya 4/4 atau 2/2 atau 16/16 atau 8/8 itu ya. Itu berarti angka 1 ya. Oke, kira-kira gabungan potongan kertas ya, atau potongan kertasnya kira-kira pecahan
berapa saja ya. Ini bisa dilihat adik-adik sekalian. Oke, di sini sudah saya buatkan ya. Ini gabungan beberapa potongan kartu. Yang pertama kita bisa menggabungkan kartu pecahan 1/2, 1/4, 1/8, 1/6 sama 1/6. Lah ini potongan kertas ini ya, kita gabungkan maka nanti akan terbentuk menjadi angka 1 ya, akan terbentuk menjadi angka 1. Nah, coba kita cek ya, benarkah bisa terbentuk angka 1. Lah ini dari 1/2 ini berarti penyebutnya kan kita samakan 16 ya, kita samakan 16, jadikan per 16. Ini yang belakang tetap ya, 1/16, 1/16, kemudian ini 2 ya. 1/2 itu berarti penyebutnya kita jadikan 16, kita kalikan 8, maka 1 kali 8. Kemudian yang 4 ini berarti kita kalikan 4, maka 1 kali 4 4. Kemudian 8 jadi 16, kita kalikan 2 ya, 1 juga kita kalikan 2 per 16. Oke, kita tambahkan 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 16, maka sama dengan 16 per 16 atau 1 itu ya. Jadi ini buat membuktikan. Kemudian selanjutnya cara yang lain ya, selain kita 1/2, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, bisa juga kita gabungkan ini. 1/4-nya ada 2 kali, 1/8-nya ada 2 kali, sama 1/16-nya 4 kali. Ini kalau kita cek, kalau kita jumlahkan juga nanti hasilnya bisa 16/16 ya ini ya. Nah, ini kita lihat di sini ya, 16/16 ya. Jadi 4 jadi 16, kita kalikan 4. Ini kita kalikan 4. Ini juga kita kalikan 4 ya. Ini kemudian 8, kita kalikan 2, maka ini juga kali 2, ini sama ya, ini 16-nya tetap. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ya, cara yang lain. Nah, ini ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/8, ini juga sama. Ini kita jadikan per 8 ya, kita jadikan per 8 semua ya, sudah. Ini jadinya sama ya, 8/8. Kemudian yang terakhir yang D ini ada 1/2, 1/4, 1/4. Ini kombinasinya ini kita jadikan per 4. Nah, kita jadikan per 4 ya, sama ya, jadinya 4/4 atau 1. Itu ya adik-adik sekalian untuk pembahasan pemecahan masalah di halaman 26 ya, buku SPS Matematika. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.